Kono mang gawe kono mang. Gak sing aku ngomong iki mang kono iki kami iki lho. Iki lho. Ini dia nih. Nah, aku belum satu. Ini belum deh. Oke, tak pinggir sekolah dong. Dah. Ini ya. Oke, kita sudah sampai di lokasi teman-teman ya. Mari kita masuk. Nah, di sini kita baru masuk. Banyak sekali batu-batu di lokasi ini ya. Bisa kalian lihat, dan ini seperti sebuah meja persajian. Selain batu-batu alam, di sini pun batu-batu andesit juga banyak ya. Seperti sebuah situs candi. Maka dari itu di lokasi ini jika mungkin di maps atau mungkin di Purbakala itu menyebutnya sebagai situs Candi Balai Kambang. Karena ini berada di candi di desa Dusun Balai Kambang ya, Desa Saloliman, Trawas, Mojokerto. Di sini pun banyak sekali menhir-menhir atau mungkin sebuah batu-batu yang cukup tinggi, yang merupakan sebuah batu andesit seperti layaknya sebuah situs candi. Selain itu di sini batu bata kuno pun cukup banyak. Nah, seperti ini ya, batu bata kunonya juga cukup besar-besar dan cukup banyak meskipun hanya tinggal fragmen-fragmen atau pecahan. Di sini pun meja persajian yang cukup rata dan juga cukup lebar juga ada. Nah, konon di lokasi ini juga merupakan salah satu tempat pertapaan ya pada zaman dahulu. Nah, untuk batu-batu ini juga cukup banyak teman-teman. Sangat disayangkan sudah menjadi fragmen ya, atau sudah pecah-pecah. Batu bata kuno pun juga banyak. Terus di sini pun sebenarnya ya, di lokasi ini masih banyak dan juga terpendam di desa ini, dan lokasinya ini berada di ketinggian teman-teman. Coba kita lihat di areal lain. Nah, batu bata kuno ini cukup besar-besar. Jadi saya juga bisa menyimpulkan bahwasanya situs ini merupakan salah satu situs yang sama atau mungkin dibangunnya sama dengan yang berada di situs Jolotundo. Nah, di sini pun untuk masuknya, di sini pun kiri kanannya ini meskipun sekarang ada lubangnya, sebenarnya ini adalah sebuah batu umpak ya. Ini batu umpak, kalau ini entah batu jenis batu apa. Tapi yang jelas di sini ada guratan-guratan juga kiri kanannya. Ini pun ada pinggiran dari sebuah situs candi ya. Kemungkinan masih ada yang terpendam teman-teman. Untuk batu bata yang cukup besar-besar ini kemungkinan adalah sebuah pagar yang mengelilingi dari sebuah situs candi ya. Ini pun kayaknya baru ditemukan ya. Nah, ini pun batu andesit ya, cukup berat. Coba kita kelilingi lokasi ini loh. Di sebelah sini juga ada teman-teman ternyata. Ini ya. Kalau ini kayaknya sih sebuah batu umpak ya. Tapi sudah aus atau mungkin sudah tidak agak terbentuk sempurna ya. Sebenarnya di sebelah sana itu masih banyak struktur dari batu bata yang mengelilingi lokasi ini. Jadi bisa dipastikan, dan juga di maps pun itu tulisannya adalah situs candi Balai Kambang gitu ya. Sangat luar biasa ya. Kalau dilihat dari fragmen-fragmen yang ada di sini, batu bata kuno yang cukup besar-besar juga, bisa dipastikan bahwa ini kemungkinan dari era Kadiri atau mungkin dari era Erlangga, bisa juga dari Mataram kuno era Empu Sindok. Nah, di sini untuk batu bata kunonya cukup besar-besar dan juga cukup lebar, cukup panjang. Jadi memang di lokasi ini penuh dengan situs-situs bersejarah arkeologi teman-teman. Nah, sangat banyak ya, dan banyak sekali juga mitos-mitos yang beredar di lokasi ini. Salah satu mitos di lokasi ini adalah merupakan sebuah tempat dari suku Domas pada zaman dahulu. Nah, suku Domas di sini saya juga kurang paham suku Domas yang dimaksud itu gimana, tapi di lokasi ini ya banyak sekali tebaran dari batu bata kuno dan batu-batu andesit yang menandakan bahwa lokasi ini zaman dahulu adalah sebuah situs candi, meskipun kita tidak tahu bentuk utuhnya. Tapi untuk situs candi ini tepat berada di bawah atau di kaki Gunung Penanggungan. Nah, jadi di saking sayangnya untuk Gunung Penanggungannya tertutup oleh pohon yang cukup besar di depan sana ya. Itu pohon itu sebenarnya
jika mungkin tidak ada di sebelah sana itu adalah Gunung Pawitra atau Penanggungan, yaitu sebuah gunung suci 1000 candi. Kenapa disebut 1000 candi? Meskipun ada ratusan candi yang ada di sana, jika mungkin digali masih banyak sekali situs candi karena zaman dahulu untuk sistem dari atau mungkin situs candi tersebut yang ada di gunung-gunung Pawitra ya, seperti di Gajah Mungkur, terus ada juga Bekel dan lain-lain itu cukup banyak teman-teman, karena fungsinya zaman dahulu adalah tempat pertapaan dan juga tempat ritual untuk para resi, para raja pada zaman dahulu ya. Nah, di sini pun batu bata kuno juga masih banyak loh. Sebenarnya di bawah sini juga masih banyak yang terpendam. Contohnya di sini pun batuan andesit juga ada ya. Batuan andesit seperti yang ada di sini. Terus di bawah sana seperti ini teman-teman ya. Pecah-pecahan dari keramik-keramik juga, dan juga seperti bekas-bekas tembikar juga banyak. Nah, ini menandakan bahwasanya di lokasi ini zaman dahulu adalah sebuah situs candi. Meskipun lokasinya berada di tengah pedesaan ya. Untuk batu bata kuno yang utuh pun segini tebalnya ya. Kalau mungkin tidak utuh itu ya banyak juga, tapi ya kalian bisa lihat untuk ukurannya cukup besar-besar. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan dengan jelas tentang lokasi situs ini. Nah, di sini terdapat 4 buah pilar yang konon jika mungkin dari magisnya, karena di sini adalah sebuah tempat ritual untuk bertapa teman-teman. Tempat ritual untuk bertapa, dan juga zaman dahulu adalah kemungkinan adalah tempat suci dari suku Domas. Itulah kepercayaan atau mitos yang beredar di masyarakat. Selain itu juga banyak juga yang mengatakan lokasi ini adalah sebuah lokasi atau situs candi dari sejarahnya, atau mungkin peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Meskipun kita tidak tahu bentuk pastinya ya. Soalnya ini baru dibentuk ulang kembali. Sebenarnya pada waktu saya ke sini, di sini terdapat sebuah pintu masuk atau ambang masuk sebuah bangunan suci atau sebuah situs candi, yaitu sebuah dorpal. Tapi kita sekarang sudah tidak mengetahui ya kemana dorpal yang ada di sini, karena ini ditata ulang gitu oleh warga ya. Nah, jadi di malam-malam tertentu juga lokasi ini digunakan untuk ritual, entah ritual apa. Kalau zaman dahulu ya memang digunakan untuk ritual bertapa dan juga ritual-ritual tertentu. Dan di hari-hari tertentu, salah satu contohnya saat seperti kita mau ada kajatan ya, seperti ada sunatan atau menikah, pasti kita akan menyuguh ke sini ya, atau ritual di sini untuk menghormati para leluhur gitu ya. Dan memang lokasi ini adalah sebenarnya sebuah punden, dan akhirnya digali oleh warga. Ternyata di dalamnya terdapat seperti ini dan ditata oleh warga sedemikian rupa. Selain itu, kalau memang kalian tidak percaya, di lokasi ini yang mengitari lokasi ini adalah batu bata kuno yang cukup menyebar ya. Nah, seperti ini. Ini juga batu bata kuno, tapi cuman fragmen sekarang teman-teman, atau sudah pecah-pecah gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Semoga generasi kita nanti bisa tahu bentuk asli dari lokasi situs ini. Sangat luar biasa ya. Mungkin videonya dari saya akhiri cukup sekian. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari teman-teman.